Al-batin, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tersembunyi untuk dapat dilihat oleh pandangan makhluk. Hati-hati yang sehat, itulah hati yang betul-betul sadar akan makna al-batin. Sehingga dimanapun dia berada, dia hadirkan pengawasan Allah. Sehingga selalu berbuat yang terbaik, walaupun mata manusia tidak berpaling dan tidak menyorot apa-apa yang menjadi tindak tanduknya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program kita meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kali ini, episode yang ke-60, lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita bahas tentang nama Al-Zahir, Allah yang Maha Tampak, maka kali ini kita bahas nama berikutnya, lawan dari nama yang pertama, itulah Al-Batin. Apa arti batin? Al-Batin, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tersembunyi untuk dapat dilihat oleh pandangan makhluk. Kalau kita melihat segala ciptaan Allah memang menunjukkan hakikat Allah. Tapi untuk dapat melihat zat Allah, hakikat Allah, tentunya kemampuan makhluk sangat terbatas. Dan ini dibuktikan di dalam Al-Quran di saat Allah bercerita kepada kita tentang sosok Musa alaihissalam. Musa ini nabi yang begitu istimewa. Kenapa? Dia dapat kesempatan, dapat langsung berbincang dengan Allah. Tapi kemudian Musa merasa masih ada yang kurang. Dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk dapat melihatmu. Ketika itu Allah katakan, innaka lan tarani, kau tak akan pernah mampu untuk melihatku. Allah maha tersembunyi dari segala yang tersembunyi. Maka dari itu, bagi kita sebagai makhluk, kita disuruh untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluk-makhluk ciptaannya. Tapi kita dilarang untuk memikirkan tentang hakikat dan zat Allah. Kenapa? Karena memang kemampuan manusia sangat terbatas untuk bisa sampai ke sana. Berapa banyak orang mencoba memikirkan hakikat Allah dengan kompetensi akal yang begitu terbatas. Pada akhirnya, perjalanan itu justru berakhir dengan seorang gila. Seorang kehilangan akal sehatnya. Karena tentunya memaksakan akal untuk masuk dan menganalisis apa yang berada di luar jangkauannya, itu sama seperti kita memaksa seseorang melakukan satu pekerjaan yang di luar kemampuannya. Para pemirsa, Al-Batin menggambarkan kepada kita segala sesuatu yang tampak punya sisi lain yang tak tampak. Orang yang beriman tentunya selalu selaras antara apa yang tampak dengan apa yang tersembunyi. Tapi sebaliknya, orang-orang munafik, apa yang terlihat pada zahir berbanding terbalik dengan apa yang tersembunyi pada batin. Tak jarang kalau ramai orang, mereka suka menunjukkan seakan-akan dia orang paling bertakwa, orang yang paling peduli agama. Tapi di balik itu semua terbungkus dengan begitu rapi segala niat-niat buruk,
segala kepentingan-kepentingan sesaat yang membuat dia berani bukan hanya menipu dirinya sendiri, tapi juga menipu orang lain, bahkan mencoba menipu Allah. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mencoba untuk menipu Allah, padahal mereka sedang menipu diri mereka masing-masing. Untuk itu memang bukan mudah ketika seorang itu fokus kepada apa yang tampak untuk kemudian menyelaraskannya dengan apa yang tak tampak. Karena bagian yang tak tampak ini adalah bagian yang hanya diketahui oleh individu yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semakin kita kenal Allah, semakin kita perbaiki aspek yang tak terlihat pada diri kita. Kalau kita mau jujur, tiap orang tentunya punya kekurangan, tiap orang punya sesuatu yang dianggap aib, yang apabila terbongkar dapat menjatuhkan kredibilitasnya. Tetapi disinilah kita perlu untuk terus berdoa agar Allah yang maha tersembunyi mampu menutup dan menyembunyikan segala apa yang tidak ingin kita bagian tersebut terlihat kepada orang lain semuanya. Maka dari itu tak jarang Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikanlah pandang aku dalam pandanganmu lebih baik daripada pandangan orang kepadaku. Karena kebanyakan orang lebih peduli dengan bagaimana tampilannya di hadapan manusia dibandingkan tampilannya di hadapan Allah. Kalau di depan manusia ia ingin mengesankan dirinya paling dermawan, paling santun, paling baik, paling peduli, paling ini dan itu. Segala sifat kebaikan ingin dia tempelkan pada karakter dirinya sendiri. Namun, di mana Allah? Orang yang tidak mengenal nama Al-Batin sibuk memoles dirinya agar tambah indah dalam pandangan manusia, tapi tak pernah sedikit pun dia bersolek agar terlihat indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mengapa nama Al-Batin ini begitu penting. Mengapa nama Al-Batin ini perlu untuk kita renungkan setiap saat agar kita sadar bagian yang tak terlihat dari orang itu yang kadang-kadang lebih menentukan bagaimana kondisi kita di hadapan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan akan datang pada hari kiamat seseorang yang amalannya itu begitu banyak sampai amalnya itu kalau dikumpulkan hampir sebesar sebuah gunung Tihamah. Tapi seketika Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya itu lenyap sirna tak bersisa. Ketika itu sahabat bertanya, Rasulullah, tolong teraskan dengan lebih terperinci. Kenapa bisa amalan yang banyak itu tiba-tiba hilang seketika? Nabi berkata, orang yang bersangkutan rajin sholat macam kalian sholat, rajin puasa seperti kalian puasa, rajin berzakat seperti kalian berzakat. Namun kesalahannya satu, ketika tidak ada mata manusia memandang apa yang mereka buat, semua dosa mereka kerjakan. Nah, ini makna al-batin. Jadi kita harus sadar, Allah itu maha tahu apa yang tersembunyi. Gak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Maka dari itu, bagaimana manusia kalau bekerja di depan CCTV, dia bagus karena tahu dia diawasi. Hal yang sama perlu kita renungkan. Setiap detik CCTV Allah senantiasa memantau kita. Sudahkah kita memperindah tampilan kita di hadapan Allah? Memahami makna al-batin. Bukan hanya menyadari Allah tak bisa dilihat di dunia, hanya bisa dilihat di akhirat, tapi perbaiki aspek batin dari dirimu agar Allah makin indah aspek lahir pada kehidupanmu. Para hadirin, tentunya aspek batin manusia yang paling penting adalah bagian hati. Hati tempat perasaan, hati tempat emosi, hati adalah halaman kita untuk memaafkan sesama. Untuk itu, hati yang busuk, hati yang mati, hati yang sakit, ini kadang-kadang
tidak akan pernah mampu memahami hakikat makna al-batin. Tapi hati yang senantiasa dalam kondisi sehat, sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tak bermanfaat anak, tak bermanfaat harta. Yang bermanfaat adalah hati-hati yang sehat. Itulah hati yang betul-betul sadar akan makna al-batin, sehingga dimanapun dia berada, dia hadirkan pengawasan Allah, sehingga selalu berbuat yang terbaik walaupun mata manusia tidak berpaling dan tidak menyorot apa-apa yang menjadi tindak tanduknya. Demikian makna al-zahir dan al-batin dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk senantiasa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.